Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas 175 jalan menuju surga. Dan kita sudah masuki poin ke-41 halaman 90. Al-baqiyat as-salihat, amalan-amalan yang kekal lagi saleh. Baik, kita baca dulu baru kita jelaskan. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 46 Allah mengatakan, Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kebanggaan kehidupan dunia. Akan tetapi amal-amal yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadikan harapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mentafsirkan makna al-baqiyat as-salihat. Beliau bersabda, al-baqiyat as-salihat adalah ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan la haula wa la quwata illa billah. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala berkata, diriwayatkan oleh An-Nasai dan disahihkan oleh Imam Ibn Hibban dan Al-Hakim, Nabi SAW mengatakan, la an aqula subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Ucapan subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allahu akbar, Allah maha besar. Sungguh aku lebih cintai daripada dunia dan juga isinya. Maksudnya adalah bahwa ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan Allahu akbar adalah lebih baik dibandingkan perhiasan kehidupan dunia. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di sini pengarang ingin menjelaskan kepada kita di antara jalan-jalan sorga adalah menghabiskan hidup kita ini dengan banyak melakukan al-baqiyatus salihat, amalan-amalan yang bisa mengekalkan kita dan juga amalan-amalan yang baik di sisi Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-malu wal banun.
zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan bagi manusia dalam kehidupan dunia ini. Umumnya manusia, Bu, selalu membanggakan dengan kekayaan dan selalu membanggakan dengan anak-anak. Makanya orang-orang awam kalau mereka ngumpul, ngobrol, ngerumpi, itu biasanya yang dibicarakan soal kekayaan, soal tas, pakaian, rumah, kendaraan, dan yang berkaitan dengan harta benda dunia. Atau kalau yang tidak dibicarakan, mungkin bicara soal anak-anak, soal keberhasilan anak-anak. Anak saya sudah jadi ini, anak saya sudah jadi itu, anak saya kuliah di sini, kuliah di situ, dan begitu seterusnya. Itu umumnya manusia. Kalau membanggakan, pasti membanggakan dua perkara ini. Pertama harta. Contoh saja umpamanya ibu ke pengajian, tas ada 5, pasti memilih tas yang paling baik untuk dibawakan. Kalau bisa bandrolnya nggak dicopot, biar orang tahu. Atau pakaian juga sama. Terkadang tidak sembarang, kalau sudah ada kumpul-kumpul itu mesti akan mengambil pakaian yang baik, karena memang itu tabiat manusia membanggakan sesuatu supaya menjadi lirikan manusia. Atau obrolan soal anak. Padahal kalau kita cerita anak-anak, Bu, di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan anak bagi kita itu ada 4 kategori. Pertama, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini, di mana anak-anak itu terkadang menjadi zinatul hayatid dunya, perhiasan kebanggaan orang tua. Kalau seseorang kemudian bicara dan ngobrol dengan kawannya, tidak ditanya anaknya pun cerita anaknya, padahal nggak ditanya, tapi sudah mulai cerita anaknya. Oh, anak saya alhamdulillah begini, begono, dan macam-macam. Apalagi ditanya, durasinya makin panjang. Nggak ditanya aja cerita dia. Ya kadang memang anak itu jadi perhiasan, kebanggaan orang tua. Wajar kalau seandainya ada orang yang membanggakan anaknya. Membanggakan anak orang kan tidak mungkin. Yang pasti dia banggakan anak sendiri. Ini yang pertama. Terkadang anak-anak itu dijadikan oleh orang tuanya menjadi kebanggaan. Masalahnya, ada sebagian orang tua itu ketika membanggakan anak itu kebanggaan yang salah kaprah. Hanya sebatas dunia. Yang penting anaknya berhasil, walaupun tidak sholat tidak ada masalah. Yang penting anaknya menjadi orang besar, walaupun mungkin dia itu tidak pernah beribadah, tidak pernah zikir, baca Quran dan yang lainnya, tidak peduli. Yang penting anaknya sukses secara dunia. Ini kebanggaan salah kaprah namanya. Yang kedua, kategori anak yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan anak itu menjadi fitnah bagi orang tuanya. Dan ini yang sangat menyakitkan bagi setiap orang tua. Ibu sudah menyekolahkan anak dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, sampai lulus, tetapi tidak pernah membahagiakan orang tuanya. Justru harapan orang tua yang selama ini mendidiknya itu pupus gara-gara anaknya tidak pernah membahagiakan orang tuanya. Sudah kuliah, selesai kuliah masih juga menyusahkan orang tuanya. Ini namanya menjadi fitnah. Padahal sudah lulus kuliah, sholat saja masih disuruh-suruh, belajar agama saja masih disuruh-suruh. Harusnya kan dia sudah berakal. Justru menjadi fitnah bagi orang tuanya, menyusahkan terus dari kecil sampai dewasa. Itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quranul Karim, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Terkadang harta kalian dan anak-anak kalian itu menjadi fitnah. Tapi ada kategori yang ketiga, ini lebih parah ini.
dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari anak-anak seperti ini. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji orang tua dengan anak-anaknya yang memusuhi orang tuanya. Jadi anak-anak itu terkadang bisa jadi musuh. Baik musuh secara ideologi, artinya setiap pendapat orang tuanya dibantah, setiap nasihat orang tuanya ditolak, setiap wejangan orang tuanya tidak diterima, justru malah menyerang orang tuanya. Atau mungkin musuh secara fisik. Tak jarang kita dengar berita ada orang tua ditampar anaknya, disakiti anaknya sampai naudzubillah dibunuh sama anaknya. Lah ini namanya kategori yang sangat buruk dan kita berlindung dari anak-anak seperti ini. Tentu kategori keempat inilah yang kita idam-idamkan. Dan itu disebutkan dalam doa yang diajarkan Allah dalam Al-Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami pasangan-pasangan dan anak keturunan, di mana pasangan dan anak keturunan itu keduanya menjadi penyejuk mata. Para ulama tafsir mengatakan maksudnya penyejuk mata itu membawa kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Inilah yang kita inginkan, bahwa anak-anak kita itu terlahir, tumbuh besar, menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, berguna baik di dunia ataupun di akhirat, bahkan menjadi aset yang berharga bagi orang tuanya. Lah kategori anak yang keempat ini tentu tidak mudah, karena harus ada proses, mulai dari pendidikan yang benar dari sejak kecil, kemudian tidak lepas daripada doa, bimbingan dan begitu seterusnya. Tetapi ayat yang kita maksud di sini, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang harta benda dunia dan juga keturunan, merupakan perhiasan, karena memang ini yang menjadikan kebanggaan orang tua. Tetapi Allah mengatakan, sekaya apapun manusia, anggap Batam punya dia, atau Indonesia punya dia, atau mungkin dunia punya dia, atau semua anak-anak satu dunia punya dia, itu tidak seberapa dibandingkan dengan al-baqiyatu as-salihat. Al-baqiyah as-salihah itu jauh lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Lalu apa yang dimaksud al-baqiyat as-salihat? Sebagian ulama tafsir banyak yang mengatakan maksudnya al-baqiyat as-salihat adalah salat 5 waktu. Jadi orang yang melaksanakan salat 5 waktu dan dia memberikan perhatian kepada salat yang 5 waktu itu jauh lebih baik dibandingkan ibu mendapatkan kekayaan, mendapatkan keturunan. Karena salat yang 5 waktu itulah kunci kebahagiaan kita, dunia kita dan akhirat kita. Makanya orang yang tidak pernah salat, Bu, selamanya tidak akan pernah bahagia. Kenapa tidak pernah bahagia? Karena sehari-hari hidupnya dilaknat Allah. Bagaimana bisa dilaknat Allah? Coba bayangkan, Bu, salat itu kan 5 waktu, mulai dari subuh. Orang yang tidak salat subuh berarti dia dilaknat hidupnya. Pagi-pagi bangun tidur sudah dilaknat. Kemudian siang sedikit datang waktu zuhur, dia tinggalkan pula zuhur, dilaknat lagi siangnya. Kemudian sore hari datang waktu asar, kemudian tidak salat asar, datang lagi laknat di sore hari. Kemudian menjelang malam maghrib, tidak salat juga, dilaknat juga dia. Kemudian salat isya menjelang tidur, tidak melaksanakan isya, justru meninggalkannya, dilaknat pula sebelum tidur. Jadi orang yang meninggalkan salat 5 waktu mulai dari bangun tidur sampai tidur itu dipenuhi dengan laknat. Itulah kenapa orang yang meninggalkan salat itu tidak akan pernah ada kebahagiaan sama sekali. Makanya kenapa hidup di dunia itu kan mencari kebahagiaan. Mencari apa lagi kalau enggak bahagia? Punya harta kalau enggak bahagia buat apa juga? Maka ini penafsiran yang pertama. Maksudnya al-baqiyat as-salihat yang jauh lebih baik dibandingkan dunia dan isinya adalah salat 5 waktu. Penafsiran yang kedua, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini,
Maksudnya al-baqiyat as-salihat yang jauh lebih baik dibandingkan dunia dan isinya itu adalah zikir khusus. Apa zikir khusus itu? Pertama, bacaan subhanallah, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bacaan alhamdulillah, memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ucapan la ilaha illallah, mentauhidkan Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ada juga tambahan, dan juga ucapan la haula wala quwata illa billah, dan ucapan tidak ada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Itu lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Tasbih, tahmid, tahlil, dan la haula wala quwata illa billah. Ini penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga, dan itu mencakup dua penafsiran ini. Maksudnya al-baqiyat as-salihat adalah seluruh amal-amal saleh yang dicintai Allah dan diridhai Allah, baik secara lahir ataupun batin. Jadi seluruh amal saleh, yang amal saleh itu sangat dicintai dan diridhai Allah, baik bentuknya tampak ataupun tidak tampak, artinya baik dalam hati ataupun nampak di badan, lahir batin. Inilah makna umum al-baqiyatus salihat. Jadi bukan hanya mencakup 5 waktu salat saja atau salat 5 waktu, dan bukan hanya mencakup zikir ini saja, tapi semua amal saleh. Sebutkan semua amal soleh, zikir, baca Quran, solat malam, tahajud, puasa sunnah, silaturahim, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, mengambil hal-hal yang mengganggu orang di jalan, ataulah sebutkan apapun, selama amalan itu dicintai dan diridhai Allah, baik lahir ataupun batin, maka itulah yang disebut dengan al-baqiyatus salihat, yang jauh lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Secara global adalah amal saleh. Bicara soal amal saleh atau al-baqiyatus salihat, kita tahu bahwa kita ini hidup bukan hanya sekedar hidup, tetapi ada perintah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya menciptakan kita itu bukan dibiarkan begitu saja. Habis diciptakan sama dengan binatang, makan, minum, main, berak, kencing dan begitu seterusnya. Enggak. Itu perbuatan binatang itu. Kita ini manusia berbeda dengan binatang. Lah, yang membedakan kita dengan binatang adalah perintah. Apa perintahnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali aku perintahkan mereka untuk beribadah, untuk beramal saleh. Makanya karena kita diciptakan bukan untuk dibiarkan, tetapi untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, maka itulah tujuan hidup manusia. Bukan dunia, bukan keturunan. Dunia dan keturunan itu wasilah untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya percuma kalau punya harta tetapi tidak dijadikan harta itu untuk ibadah. Percuma punya anak-anak kalau seandainya anak-anak itu tidak bermanfaat untuk ibadah. Jadi kalau bisa dua-duanya jadikan kendaraan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan harta ini saya bisa masuk surga? Bagaimana dengan anak turunan yang Allah anugerahkan kepada kita menjadi wasilah kita masuk surga? Niatkan keduanya dalam kerangka amal saleh. Ya, mungkin harta bisa membantu orang miskin dengan sedekah, dengan zakat, dengan infak dan yang semacamnya. Anak-anak juga kita didik supaya mereka menjadi orang cerdas, baik cerdas agama atau cerdas dunia. Kemudian ilmu mereka bermanfaat dan berguna untuk orang lain. Itulah yang disebut dengan al-baqiyatus salihat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akan tetapi mempertahankan amal saleh itu bukan perkara mudah. Sulit kan, Bu? Mempertahankan amal soleh itu sangat sulit sekali. Artinya orang yang istiqomah itu memang berat. Contoh mamanya, ibu membaca Al-Quran tiap hari, pasti ada waktu-waktunya ibu malas, bosan dan begitu seterusnya. Akhirnya lama tidak baca Quran.
padahal awalnya niatnya sudah ingin istiqomah. Atau ibu ingin istiqomah sholat malam, mungkin beberapa waktu iya dia istiqomah, tapi waktu-waktu tertentu kemudian jadi bosan pula, malas lagi kemudian bangun tengah malam. Atau puasa sunnah dan begitu seterusnya. Jadi manusia itu memang terlahir seperti itu, Bu. Ibu jangan heran, karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa hati manusia itu terkadang iqbal, terkadang idbar. Iqbal itu terkadang mudah menghadap Allah, terkadang menjauh dari Allah. Itu tabiat manusia seperti itu. Jadi ada waktu-waktunya semangat ibadah, ada waktu-waktunya futur ibadah. Makanya Rasulullah SAW sampai mengatakan setiap dalam kesemangatan ibadah itu pasti ada kefuturan, dan setiap kefuturan ada kesemangatan, dan setiap kesemangatan pasti ada kefuturan lagi. Kata Nabi SAW, faman kanat fatratuhu ila ghairi sunnah, barang siapa yang waktu futurnya kemudian dia lakukan menyelisih sunnah Nabi SAW, faqad halak, maka dia pasti hancur. Maka ulama mengatakan minimalnya, Bu, minimalnya ya, kalau ibu lagi malas ibadah, lagi malas baca Quran, lagi malas zikir, minimalnya ibu jangan buat maksiat. Itu maksudnya. Kalau tidak mau ibadah jangan buat maksiat. Kalau malas sholat jangan buat maksiat. Maksudnya sholat malam, kalau sholat wajib ya wajib dilaksanakan, mau tidak mau. Yang saya maksud adalah perkara-perkara sunnah. Jadi minimalnya kalau kita sedang futur malas apapun, maka jauhi maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, supaya selain mungkin kita tidak mendapatkan pahala, tapi jangan buat dosa. Ini sudah pahala tak dapat, dosa pula dibuat. Ini tidak mendapatkan al-baqiyat salihat. Makanya untuk mempertahankan amal saleh, para ulama mengatakan ada hal-hal yang harus dilaksanakan. Pertama, ista'in billah, minta pertolongan Allah. Karena yang membolak-balikan hati itu Allah, Bu. Kalau Allah mau, Allah buat malas seketika. Kalau Allah mau, Allah buat rajin seketika. Maka minta pertolongan kepada Allah agar kita istiqomah. Mudah-mudahan hati kita tetap di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, berdoa. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita ini terus diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa bedanya doa dengan meminta isti'anah pertolongan? Kan sama juga dua-duanya doa. Doa ini umum, kalau isti'anah ini khusus. Kemudian yang ketiga, al-ihtimam bi salahil qalbi. Punya perhatian untuk memperbaiki hati. Karena yang menjadikan seseorang itu malas untuk melakukan amal saleh itu kan dari hati awalnya, Bu. Kalau hati malas, badan ikut malas tuh. Kalau hati semangat, pasti badan ikut semangat. Makanya Rasul mengatakan, ingat, di badan manusia itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka seluruh raganya baik. Kalau dia tidak baik, maka seluruh raganya tidak baik. Kemudian Rasul mengatakan, itulah hati. Maka kalau ingin kita ini istiqomah di dalam melaksanakan al-baqiyat as-salihat, amal-amal saleh itu, maka cobalah cari cara untuk membersihkan hati, memperbaiki hati. Ya, caranya hadir di majelis ilmu, membaca Quran, berzikir supaya tenang. Kan begitu ya. Cari bagaimana caranya hati kita itu jangan sampai kotor. Jauhi dari dendam, jauhi dari hasad, jauhi dari dengki, dan begitu seterusnya, supaya hati kita bersih. Kemudian yang keempat, as-suhbatus salihah. Kalau ingin kita istiqamah di dalam melaksanakan al-baqiyat as-salihat, amal-amal saleh, maka jauhi teman-teman yang buruk, ambil teman-teman yang baik. Ambil lingkungan yang baik, karena lingkungan yang baik itu menentukan istiqomahnya orang. Coba ibu berada di lingkungan yang jelek, satu komplek tukang gibah, ibu saja yang enggak gibah, lama-lama ibu jadi ratu gibah, Bu, di situ. Ya, kenapa? Ya satu komplek gibah semua, ibu tidak, kan begitu? Karena ibu jadi subjeknya nanti. Satu komplek ahli gibah, ibu tadi ahli gibah, ibu yang digibahi, kan begitu? Lama-lama daripada aku digibahi, aku gibahin lagi lah, kan itu. Jadi kalau sudah kawan itu tidak baik, lambat laun, makanya ada istilah ulama, 40 hari berkawan dengan orang baik pasti dia baik, 40 hari berkawan dengan orang jahat dipastikan dia jahat.
Karena namanya teman itu menyeret ke yang baik dan menyeret ke yang buruk. Kemudian yang kelima, kalau kita ingin istiqamah, at-takhallus minal ma'asi. Jauhi kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, jauhi dosa. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita malas ibadah, jangan berbuat maksiat. Karena kalau sudah malas ibadah kemudian berbuat maksiat, sudah turun iman gara-gara tidak ibadah, makin turun lagi dengan maksiatnya. Kalau iman sudah turun itu susah naiknya, Bu. Kalau susah naiknya jadi futur, jadi ahli maksiat nantinya. Kemudian yang keenam, at-tawassut wal i'tidal fil a'mal. Sederhanakan dalam amal soleh. Allah itu tidak akan bosan dengan amal kita, Bu. Kita yang akan bosan untuk melakukan amalan. Allah tidak bosan dengan kita. Kapanpun kita beribadah, Allah nggak akan bosan menerima pahala. Tetapi yang akan bosan kita saat ibadah. Makanya supaya tidak bosan, sederhanakan masalah, sederhanakan ibadah. Kata Nabi SAW, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal soleh itu yang istiqamah walaupun sederhana. Jangan memborong semua ibadah kalau ibu tidak punya kesanggupan. Pamannya ibu borong semua ibadah, zikirnya, baca Qur'annya, sholat malamnya, puasa sunnahnya, semua dihabiskan dalam satu hari. Sampai kapan ibu kuat? Pasti seminggu tumbang, sebulan libur. Lebih banyak liburnya jadinya daripada beramal solehnya, kan? Ambillah kira-kira yang ibu sukai. Oh, ibu ini orangnya laparan, artinya tidak bisa lapar gitu ya. Berarti jangan ambil puasa. Ibu laparan, tahu laparan, puasa pula kan itu. Ya. Oh, berarti tak cocok saya dengan ini. Pamannya ibu ngantuan tidur aja, maksakan diri sholat malam, tahu ngantuan. Ya yang dibaca akhirnya kemana-mana lah kan itu. Jadi pilih amal itu yang ibu sukai. Oh, ini kayaknya saya ini orangnya bisa nahan lapar, puasa. Tapi saya tak bisa nahan kantuk, jangan sholat malam. Ya. Oh, ibu bisa begadang, beda dengan orang lain. Tengok bantal aja langsung guling-guling di situ. Oh, udahlah saya sholat malam saja. Jadi ambillah amalan-amalan itu yang ibu suka. Kira-kira kalau saya beramal ini lebih enak. Itu yang didawamkan, itu maksudnya. Ya, jangan semua dipaksakan, karena Rasul mengatakan, faman ghalabad din, faman yushaddad dina faqad ghalaba. Siapapun yang memborong agama, pasti agama mengalahkan dia. Pasti ada waktu-waktunya ibu berhenti. Ya. Kemudian yang nomor 7, ta'widun nafsi ala qada'il fa'id. Ya. Biasakan untuk mengqadha sesuatu yang hilang pada diri kita. Untuk mengqadha sesuatu yang hilang dari kita. Membiasakan, memang awalnya dipaksa tapi akan jadi biasa. Contoh umpamanya, ibu biasa baca Quran pagi. Karena banyak kesibukan, lupa, aduh, ya udahlah siang aja saya baca. Nah, gitu maksudnya ya. Ibu umpamanya biasa melakukan zikir di siang hari, lupa gitu, ya udahlah di malam hari saja. Jadi upayakan apa yang luput dari amal soleh yang ibu lakukan terbiasa di hari-hari, kalau ditinggalkan, kalau bisa diganti waktunya, supaya itu bisa mempertahankan amal soleh. Ya. Kemudian yang nomor 8, di sini yang nomor 8 adalah al-iksar min zikrillahi wastighfari. Perbanyak berzikir dan juga istighfar. Karena yang membuat malas, Bu, membuat malas ibadah itu kan dosa. Dosa itulah yang membuat orang itu malas ibadah. Maka dengan memperbanyak zikir dan istighfar, maka itu bisa menghancurkan perbuatan kemaksiatan dan dosa akibat maksiat yang kita lakukan. Ya, jadi dengan maksiat kita malas ibadah, maka carilah kira-kira apa yang bisa menggugurkan dosa. Banyak berzikir dan istighfar supaya naik lagi semangatnya. Kemudian yang nomor 9 adalah al-bu'du an kulli wasilatin minal ma'asi. Jauhi semua wasilah yang bisa mendekatkan kepada maksiat. Wasilah apa saja?
Kira-kira nih kalau saya pegang handphone nih pasti kemana-mana nih. Jangan pegang handphone dulu. Ya. Ini kalau saya hari ini ke tetangga pasti gibahin orang tuh. Anda usah pergi ke tetangga. Jadi maksudnya hal-hal yang bisa ibu buat maksiat, maka putuslah wasilahnya di situ. Nah, ini bisa juga untuk membuat kita istiqamah. Dan yang terakhir, tadzakkurul maut wad daril akhirah. Ingatlah bahwa kita akan mati. Bahwa setelah kiamat ada hisab dan balasan. Ingat ke sana. Bahwa kita hidup untuk ibadah dan ibadah ini ada balasannya. Kita hidup untuk menjauhi maksiat karena bermaksiat juga ada iqabnya, ada hukumannya. Kalau orang ingat kematian dan kehidupan setelah kematian, maka itu salah satu jalan supaya kita istiqomah mengamalkan al-baqiyat as-salihat, amal-amal yang mengalir dan juga amal-amal yang saleh. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa saja yang membuat kita ini makin tertarik untuk beramal saleh? Bagaimana caranya supaya makin tertarik kita ini untuk melakukan amal saleh? Tidak lain dan bukan, ibu harus mengenal fadilah dan keutamaannya kan. Yang sering saya contohkan, pamannya kalau ibu mau semangat bekerja, maka bosnya harus memberikan gaji tinggi kan. Ibu kerja sama saya, ibu jadi pembantu di rumah saya, gaji 1 bulan 1 miliar. Kira-kira semangat nggak tuh nyuci bajunya? Semangat 1 miliar. Anggota dewan aja nggak segitu ya. Artinya bahwa kalau upahnya besar pasti semangat kerjanya. Lah dengan kita mengetahui fadilah sebuah amal, pasti kita akan semangat itu. Lalu apa fadilahnya orang melakukan al-baqiyat as-salihat, amal-amal saleh ini? Pertama, nailu mahabbatillahi azza wajalla. Orang yang memperbanyak amal saleh itu hakikatnya Allah akan menanamkan kecintaan kepada kita. Lalu apa manfaatnya cintanya Allah kepada kita? Beda bu, kita mencintai Allah dengan kita dicintai Allah. Kalau kita mencintai Allah, itu namanya bertepuk sebelah tangan, berkedip sebelah mata namanya. Karena orang yang mencintai Allah itu semua orang bisa. Saya cinta Allah, yang lain mengatakan saya juga cinta. Pertanyaannya apakah Allah cinta dengan kita? Belum tentu. Tetapi kalau sudah dicintai Allah, dipastikan kita cinta dengan Allah, makanya Allah cinta dengan kita. Makanya kenapa ada istilah perkara itu bagaimana caranya? Bukan caranya Anda mencinta, tapi Anda dicinta. Jangan sampai kita ini mencinta tetapi dicinta. Karena orang yang dicintai Allah, dipastikan kita cinta dengan Allah. Tapi kalau hanya kita mencintai Allah, belum tentu Allah cinta dengan kita. Lah orang yang beramal saleh itu hakikatnya menanamkan kecintaan Allah kepada kita. Dan kalau Allah sudah cinta, pasti Allah akan tanamkan kecintaan kepada seluruh malaikatnya. Makanya ada hadis yang dulu pernah saya sampaikan, Allah itu kalau mencintai seorang hamba, pertama yang dipanggil siapa? Jibril. Kemudian Allah mengatakan, Jibril, aku cinta lo dengan si Anu, kau harus cinta juga. Maka Jibril mencintai orang yang dicintai Allah. Cukup sampai di sini tidak? Jibril sebagai ketua para malaikat, dia akan panggil semua malaikatnya tuh. Di mana saja malaikat-malaikat Allah berada, Jibril akan panggil dan mengatakan, hei malaikat-malaikat Allah dimanapun anda berada, Allah sudah cinta si Anu, maka kalian pun harus cinta orang yang dicintai Allah. Maka semua malaikat cinta kepada orang yang dicintai Allah. Dan kalau sudah terjadi seperti itu, Allah tanamkan kecintaan kepada penduduk bumi. Itulah sebabnya kenapa dicintai Allah itu sangat membahagiakan. Karena kalau sudah dicintai Allah, secara otomatis dicintai para malaikat Allah. Kalau sudah dicintai para malaikat Allah, berarti dicintai oleh makhluk yang ada di bumi. Lah itu caranya dengan amal saleh. Kemudian yang kedua adalah al-mudawamatu 'alan nawafil tajbur naqsal faraid. Keutamaan orang yang beramal saleh dari perkara-perkara sunnah, ya kalau yang wajib memang harus dilaksanakan. Pamannya ibu rajin setelah yang kewajiban sholat dengan sholat sunnah, kewajiban puasa dengan puasa sunnah, kewajiban zakat dengan sedekah, kewajiban haji diikutkan dengan umrah dan begitu seterusnya.
Ingat, perkara-perkara sunnah ini bisa menempel sesuatu yang kurang dalam yang wajib. Saya kira bu, ibu saya atau siapapun saat melaksanakan sholat 5 waktu, tidak ada yang akan mendapatkan poin 100%. Karena Rasul yang mengatakan terkadang ada orang sholat itu pahalanya hanya 1/4, 1/3, separuh, tidak mungkin 100%. Kenapa demikian? Karena tidak ada orang itu sholat sempurna 100%. Pasti ada kekurangannya. Entah kekurangan di bacaan kurang bagus, entah dalam tumakninahnya, entah dalam khusyuknya, ada saja itu gangguan dalam sholat itu. Sehingga orang yang sholat itu berbeda-beda dapat pahalanya tuh. Maka dengan memperbanyak amal soleh, terutama yang sunnah-sunnah, minimalnya menyempurnakan kewajiban. Menyempurnakan kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jal, dan itulah syarat kunci kita ini masuk ke dalam surga. Kalau sempurna kewajiban kita melaksanakan diri kepada Allah, maka itu kunci besar kita masuk surga. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara fadilah orang yang melakukan amal saleh adalah as-sa'adatu wal hayatut thayyibah. Allah janjikan akan memberikan kehidupan di dunia dengan kehidupan yang baik, dan di akhirat dengan kehidupan yang layak. Allah mengatakan dalam surah An-Nahl 97, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapapun yang beramal saleh dari kalangan laki-laki ataupun wanita dan dia beriman, maka kami akan berikan kehidupan di dunia dengan kehidupan yang baik, dan kami akan balas mereka di akhirat dengan balasan yang jauh lebih baik dibandingkan amalan yang mereka lakukan di dunia. Berkata Imam Ibnu Katsir, dia mengatakan, hadza wa'dun minallahi liman amila salihan. Ini janji dari Allah bagi orang yang beramal saleh, kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang pantas di akhirat bagi orang yang beramal saleh. Kemudian juga hifdzul ahli wa dzurriyyati wal amwal. Orang yang banyak melakukan amal saleh, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan orang ini meninggal dunia, maka dia tidak ada kekhawatiran bagi keluarganya, tidak ada kekhawatiran bagi harta dan dunianya, tidak ada kekhawatiran kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Kenapa? Karena ketika orang yang beramal soleh ini meninggal, semua itu Allah Subhanahu wa taala jamin akan merawat dan menjaga mereka. Ingat kisah yang disebutkan dalam Quran, kisah Nabi Khidir dan kisah Nabi Musa. Jadi satu hari Nabi Khidir dan Musa ini safar dan masuk ke sebuah perkampungan, habis bekalnya bu. Tahu-tahu satu kampung bakhil semuanya, mungkin namanya kampung bakhil ya. Jadi nggak ada yang mau kasih makan, kasih minum, padahal mereka tamu. Tetapi karena mereka seorang nabi, tidak mungkin merampok juga kan? Ya sudahlah, keluar saja, cari kampung lain. Ya. Sebelum keluar dari kampung yang bakhil semuanya itu, tiba-tiba di ujung kampung ada rumah yang mau reot, yang mau roboh, rumah reot yang mau roboh tuh. Kata Khidir kepada Musa, wahai Musa, tunggu dulu. Sebaiknya ini rumah yang reot, yang mau roboh ini kita perbaiki. Nabi Musa mengatakan, ya Khidir, gimana kamu ini? Ini rumah tidak tahu siapa penghuninya. Kalau kita perbaiki rumah ini, kita nggak dapat apa-apa. Bagus, cari rumah yang mau roboh, yang jelas penghuninya kita perbaiki, dapat upah, kita bisa makan. Kata Khidir, sudah jangan tanya. Kalau kau banyak tanya, jangan belajar sama saya. Akhirnya keduanya memperbaiki rumah sampai beres, sampai baik rumah itu. Kemudian pergi, padahal tidak tahu siapa pemiliknya. Diperbaiki gitu saja. Lah baru setelah di ujung kisah, Nabi Khidir menceritakan kepada Musa, kenapa kita waktu-waktu kemarin memperbaiki rumah yang hampir roboh itu? Tahu nggak wahai Musa, bahwa rumah itu yang punya adalah 2 anak yatim. Kita harus rawat dia. Di bawah rumah itu ada harta karun. Kalau seandainya rumah itu roboh, ini desa bakhil ini tahu di situ harta karun, tahulah kerjaan orang bakhil, pasti akan diambil. Sementara ini warisan, pemiliknya 2 anak yatim, dia ada di kota. Makanya kita perbaiki agar jangan hartanya dicuri orang.
Kata Nabi Musa, lalu apa kaitan kita dengan kedua anak yatim itu? Kata Khidir, wahai Musa, anak yatim ini kedua orang tuanya sebelum mati itu orang saleh, banyak beramal, banyak melakukan kebaikan dan kebajikan, maka anaknya kita rawat dan hartanya kita jaga. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang tua yang beramal soleh setelah kematiannya. Allah kirim Nabi Khidir dan Musa untuk menjaga anak dan hartanya. Dari sini pendalilannya, kata para ulama, kalau kita orang tua ini banyak beramal soleh, kalau kita meninggal dunia, maka jangan ada kesedihan dengan yang kita tinggalkan. Baik mungkin ibu meninggalkan suami, atau meninggalkan anak, atau meninggalkan harta, semua sudah ada jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi setelah ibu meninggal, anaknya menjadi anak yang soleh, mendoakan kebaikan bagi kita, atau hartanya berkembang, akhirnya disedekahkan dan mengalir pahalanya kepada kita. Kita tidak tahu. Lah itu buah daripada amal soleh, itu maksudnya. Kemudian yang terakhir, tentu amal soleh juga sababun litafrijil humum wa kashfil humum wal qurabati wa qada'il hajah. Jadi amal saleh juga penyebab besar untuk menghilangkan kebingungan, stres, kesedihan, gundah gulana dan yang semacamnya. Karena orang yang dekat dengan Allah pasti ada hubung kait dengan Allah. Dan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah kita hubungkan dengan kita, tidak mungkin Allah biarkan apapun kesulitan menimpa kita. Pasti Allah akan menolongnya. Karena Allah mengatakan, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa, artinya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, itulah amal saleh. Maka Allah akan jadikan setiap kesulitannya jalan keluar, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan ini semua adalah buah daripada al-baqiyat as-salihat. Wallahu alam. Sampai di sini keterangannya. Baik, sebelum saya tutup, silakan kalau yang bertanya. Tidak ada, kita tutup. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala.